Yaps, kembali lagi bersama dengan saya Roni Sanjaya. Di sini kita membahas tentang peperangan. Film tahun 2022 yang berjudulkan Sniper The Red Raven, sebuah film tentang perang antara Rusia dan Ukraina, dan disutradarai oleh pembuat film asal Ukraina Marian Bushan. Ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Ukraina. Berbeda dengan film perang lainnya, film ini justru menekankan tentang perjuangan pasifisme berubah menjadi seorang pahlawan. Suatu malam, seorang wanita yang sedang mengandung bernama Natsya sedang membuat ukiran malaikat dari kayu dan menyusun bebatuan yang membentuk simbol perdamaian. Natsya tinggal di sebuah gubuk lahan kosong di sekitarnya yang dibanguni oleh suaminya sendiri, yaitu Mykola, seorang ahli matematika, fisika, ekologi, dan bekerja sebagai guru sekolah. Mereka berdua menganut paham pasifisme. Selain itu, mereka juga hidup bersatu dengan alam dan jauh dari teknologi modern. Akan tetapi, kedua pasangan ini berdarah Ukraina. Mereka sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya, seperti sebagian murid di sekolah yang tidak menghormati Mykola. Bahkan reporter yang meliputi rumah mereka menganggap kedua pasangan itu orang gila. Semua itu terjadi akibat konflik Ukraina dan Rusia yang mulai berkecamuk dan berujung pada perang besar seperti yang terjadi saat ini. Namun saat Mykola sedang pergi untuk mengajar, dia sempat melihat dua tentara Rusia sedang berpatroli, yaitu Seri dan temannya. Ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Horlivka semakin parah. Mykola pun bergegas langsung pulang ke rumah karena khawatir dengan kondisi istrinya, dan ternyata istrinya sedang dipukuli oleh tentara Rusia Seri dan temannya karena dianggap sebagai mata-mata. Mykola yang baru datang langsung ikut dipukuli dan rumah mereka pun dibakar habis. Ketika kedua tentara itu ingin pergi, Natsya masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Tetapi Natsya malah ditembak mati. Mykola pun sangat terpukul atas kematian istrinya. Sampai pada akhirnya Mykola memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia dengan menjadi tentara Ukraina. Berhari-hari Mykola pun ikut latihan fisik untuk bisa diangkat menjadi tentara Ukraina dan mengganti namanya menjadi Raven, burung gagak. Sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper, dan beberapa orang yang berminat pun langsung diterima, termasuk Mykola. Awalnya Mykola tidak mengerti tentang peperangan dan persenjataan karena dia seorang pasifis yang anti perang. Tetapi dengan kesungguhan niat, Mykola akhirnya dipercaya menjadi seorang sniper dan bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya. Tak lama setelah diterima, Mykola mendapatkan misi pertamanya untuk merebut pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Di tugas pertamanya itu, Mykola berhasil menjalankannya. Di misi selanjutnya, Mykola bersama pasukannya melakukan aksi menaklukkan tentara Rusia di pabrik kimia. Good job. Plus. Russian sniper. Call signs. Nearing the... Proceeding. Fuck. I should have shot you when I had. 2, 1. Who's the one firing bullets? Menaklukkan tentara Rusia di pabrik kimia. Dalam misi tersebut, lagi-lagi Mykola berhasil mengalahkan tentara Rusia, termasuk di dalamnya adalah Seri yang tak lain merupakan pembunuh dari istri Mykola.
Setelah melakukan aksinya dan menuntaskan balas dendamnya kepada Sherry, Mykola kemudian pergi berziarah ke makam sang istri. Meski tujuan awalnya untuk membalaskan dendam, Mykola masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina.